في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom Alaikum Besem Hamasya. Senang berjumpa kembali para pemirsa dengan program Aliyah li Aret Hakodes, Aliyah ke Tanah Suci. Yang disebut memorial Daud. Kenapa? Ini sebenarnya bukan tradisi Yahudi, tradisi Kristen, tetapi karena di dalam kitab Kisah Rasul pasal 29, saudara-saudara berkata-kata tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Dia tidak mengatakan bahwa kuburan Daud ada di sini, tetapi kuburannya masih ada sampai hari ini. Di mana tidak ada keterangan? Karena kota Daud itu bisa Yerusalem, bisa Bethlehem, bisa saja Daud dikubur di Bethlehem, bisa juga Daud dikubur di Yerusalem, tapi tidak pasti. Tidak ada tradisi yang tidak akurat. Tapi karena teks ini berdekatan dengan tempat khotbahnya Petrus, ya Petrus kan khotbah ini, maka pada awal-awal sejarah kekristenan orang menyangka karena ayatnya diucapkan pada saat Petrus khotbah di ruangan senakel, ya itu saja dekat-dekat sini. Lalu mulai ada tradisi bahwa itu adanya ajaran, tetapi itu hanya memori, yang itu bukan fakta. Kayak Golgota itu fakta, ya, Bukit Zaitun fakta, Bukit Sion sebagai tempat ini fakta. Tapi kalau pohon Sakeus atau negara Misteri Lot itu hanya untuk devosi saja, untuk devosi kerohanian, tapi tidak sesuai dengan. Nah Bapak Ibu, kita bisa masuk ke sini sekarang. Lalu Petrus berkhotbah tentang keselamatan dalam Yesus Kristus, khotbah tentang kebangkitannya di antara orang mati dengan mengutip kitab suci Perjanjian Lama, yaitu sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang-orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Pada ayat 27, yang itu tidak lain merupakan kutipan, ya, dari kitab Mazmur, ya, dari kitab Mazmur. Di situ jelas bahwa Rasul Petrus menyadari apakah nubuat ini berlaku untuk Nabi Daud atau Raja Daud. Tidak. Maka di dalam ayat 29 mengatakan, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita,
ia telah mati dan dikubur dan kuburannya masih ada pada hari ini sampai hari ini. Jadi kalau Daud kuburannya sampai sekarang ini dikenal di kota Daud tentu saja, lalu bagaimana Daud berbicara tentang orang kudusmu tidak mengalami kebinasaan? Berarti yang diucapkan Daud itu nubuat tentang kebangkitan Mesias dari antara orang mati. Bangunan memorial kubur Daud, sebetulnya itu bukan kubur Daud, tetapi itu dikaitkan hanya sebagai memorial saja. Karena apa? Ada dua versi tentang kuburan Raja Daud, ya. Yang pertama bisa kita baca di dalam 1 Raja-Raja 20 ayat 10. Jadi itu tidak jelas kota mana yang dimaksud. Kemudian Daud mendapatkan perhentian bersama nenek moyangnya dan dikuburkan di kota Daud. Kota Daud itu mana? Ada dua. Kota kelahirannya adalah Bethlehem, dan kota raja ketika Daud menjadi raja itu di Yerusalem. Dan karena dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 29 dalam khotbah Petrus tadi dikatakan tentang Daud bapa bangsa kita, ia telah mati dan dikubur dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Maka karena letaknya itu di dekat di mana Petrus berkhotbah, maka tradisi setelah perang salib menghubungkan itu sebagai kubur Daud. Padahal belum tentu. Nah, karena itu kalau secara arkeologi Senakel Bukit Sion itu pasti itu adalah tempat di mana gereja pertama sebelum dibangun di tempat-tempat lain. Lalu kota Daud itu bisa merujuk kepada Bethlehem, juga kota Yerusalem. Nah, bapak-bapak gereja dan juga para penulis di abad-abad awal juga memiliki perbedaan. Karena abad keempat misalnya ya, Eusebius itu menyebutkan kuburannya di Bethlehem. Tetapi Yosefus mengatakan di Yerusalem. Jadi Yosefus itu tahun 90 Masehi. Berarti dia lebih kuno, maka kita lebih percaya pada tulisan yang lebih kuno. Lalu didukung oleh Rabi Akiba, ya itu tahun 130-an, karena itu yang memproklamirkan Bar Kokhba jadi Mesias Israel. Tapi akhirnya dia mati. Setelah mati dianggap dia bukan Mesias lagi, karena berbeda dengan Yesus yang bangkit, Simon Bar Kokhba mati sampai hari ini. Lalu Epifanius abad keempat itu mendukung Yerusalem. Yosefus itu adalah seorang ahli sejarah Yahudi, menulis bahwa Herodes Agung pernah mau mengambil harta karun di kubur Daud Yerusalem. Tetapi karena penggali harta karun itu mati secara misterius, ia ketakutan dan mengurungkan niatnya. Ia memerintahkan membangun tugu peringatan di situ. Tugu ini dirujuk oleh Rasul Petrus dalam khotbahnya di Senakel. Jadi entah di mana kuburannya, tetapi yang jelas tidak jauh dari tempat itu. Nah, menurut sejarawan Roma namanya Dio Cassius, meninggal tahun 235, tugu ini masih berdiri saat Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem. Jadi tahun 70 Masehi ketika bait telah dihancurkan, tugu di mana Daud dikuburkan itu masih ada. Tetapi runtuh tidak lama setelah perang Yahudi kedua. Jadi setelah saya ceritakan tadi Simon Bar Kokhba tadi ditumpas tahun 135 tidak ada lagi. Rabi Akiba pernah ditanya, mengapa mengizinkan kubur Daud dalam kota suci Yerusalem? Padahal tidak boleh kota suci ada kuburan. Lalu dia mengatakan, najis dari pekuburan itu telah dibawa keluar oleh aliran sungai Kidron. Inilah bukti kuno bahwa makam Daud berada di Yerusalem Timur. Setelah penumpasan Bar Kokhba tahun 135, orang Yahudi dilarang masuk ke kota Yerusalem. Karena dilarang masuk ke kota Yerusalem, yang sejak saat itu kota Yerusalem diubah namanya dengan Alia Capitolina, yang dipersembahkan kepada Kaisar Hadrianus yang namanya Alia juga. Lalu Capitolina itu sebetulnya gunung yang dipersembahkan kepada dewa Jupiter. Maka nama pagan kota Yerusalem itu adalah Alia Capitolina. Dan nama ini yang dikenal sampai zamannya Khalifah Umar bin Khattab memasuki kota Yerusalem dan menulis surat perjanjian dengan penduduk di situ yang dinamakan perjanjian kepada
orang-orang Alia. Orang-orang Alia itu maksudnya Alia Capitolina yang merujuk kepada kota suci Yerusalem. Nah, karena mereka tidak boleh memasuki kota Yerusalem, maka orang Yahudi mulai berziarah ke Bethlehem. Rupanya sejak saat itu dikenal tradisi kubur Daud ada di kota Bethlehem. Lalu saudara-saudara, bagaimana Injil diwartakan ke seluruh dunia? Sementara dunia saat itu sedang terbelah oleh dua kekuatan besar. Yang pertama adalah kekuatan Imperium Roma, dan yang kedua adalah Imperium Sasanid yang berpusat di Persia. Di sini pun Tuhan juga sudah menyiapkan bahwa ketika murid-murid itu dipenuhi oleh Roh Kudus, tiba-tiba mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Tetapi bahasa-bahasa yang diucapkan oleh para murid itu didengar oleh mereka-mereka yang datang dari Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Apa yang disebutkan dari bangsa-bangsa yang datang, baik itu Yahudi, artinya orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia setelah peristiwa diaspora tahun 70 yang pertama dan tahun 135 pasca pemberontakan Bar Kokhba, itu datang kembali ke Yerusalem setiap tahun 3 kali minimum untuk melakukan perayaan besar. Dan ketika itu mereka mendengar para murid itu berbicara dalam bahasa mereka dan mereka mengerti tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang Allah lakukan atas mereka. Maka di sini pun Tuhan seolah sudah mempersiapkan kepada orang Media, Partia, Elam, penduduk Mesopotamia, Mesir, Kirene, itu adalah mereka yang berada di Persia. Tapi yang di barat, sebelah barat sampai ke ujung timur termasuk Mesir, itu adalah wilayah Roma. Roma, pendatang dari Roma maupun orang Arab, ya. Di situ Kapadokia itu wilayah Turki. Dan di sana itu bahasanya bahasa Yunani secara internasional. Bahasa administrasinya adalah bahasa Latin. Sementara yang di sebelah timur itu bahasanya mereka biasanya bahasa Aram dengan segala macam dialeknya. Nah, di situ Tuhan menyiapkan lewat peristiwa pencurahan Roh Kudus itu sehingga mereka mengerti perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata satu kepada yang lain, "Apa arti semuanya ini?" Tetapi yang lain menyindir mereka sedang mabuk anggur. Jadi peristiwa ini luar biasa kalau kita bisa mempelajari, mensinergikan antara sejarah, catatan-catatan sejarah sekuler dan kitab suci. Sehingga kitab suci itu bukan sekedar dongeng yang hanya diyakini, tetapi benar-benar bisa dibuktikan. Nah, saudara-saudara, keajaiban itulah yang saya tadi ceritakan, penemuan sinagoge Nisarim. Makanya banyak orang yang sekarang ini bertanya-tanya, bukankah Kristen itu agama barat? Bukankah Kristen itu tidak ada hubungannya dengan Timur Tengah? Ya, kekristenan akhirnya menjadi agama seluruh dunia. Menjadi iman yang bisa diyakini oleh penduduk seluruh dunia, dan itu dipersiapkan oleh peristiwa Pentakosta. Yesus sendiri sudah mengamanatkan itu. Jadikanlah semua bangsa muridku, pantata etni. Etnik itu artinya bukan sekedar kebangsaan, batas-batas wilayah teritorial, tetapi juga menembus batas-batas budaya, bahasa, dan itu yang dipersiapkan oleh Kristus. Lalu penggenapannya pada saat Pentakosta, murid-murid dipersiapkan yang ke wilayah timur, ada di situ Bartolomeus ke Arab, Thomas ke India, kemudian yang ke arah barat misalnya Petrus selain ke Antioquia dia kemudian ke Roma, Paulus ke Roma, Kapadokia, Korintus dan seterusnya. Yohanes ke Asia Kecil mendirikan 7 jemaat di sekarang Turki, ya, di Patmos, dan itu
merupakan persiapan yang Tuhan sendiri izinkan pada orang-orang pengikut Yesus itu dan mendirikan gerejanya. Kemudian ketika gereja harus berjumpa dengan kebudayaan yang bukan Yahudi, secara otomatikly Injil itu bukan hanya miliknya orang Yahudi, maka disitulah ada pembagian tugas. Dalam Galatia pasal 2 ayat 2 itu juga tidak sepenuhnya mulus, karena ada orang-orang Yahudi yang tidak siap ketika Injil itu harus dimiliki pula, keselamatan itu harus didistribusikan pula kepada mereka yang bukan Yahudi. Makanya ada pembagian tugas. Paulus dan Barnabas diutus untuk rasul bagi mereka yang tidak bersunat, dan seterusnya. Sementara Yakobus, saudara Kristus, menjadi uskup Yerusalem dari awal sampai kesyahitannya tahun 62 Masehi. Nah, sekilas kita akan pelajari arkeologinya. Jadi kira-kira bermula pada tahun 1948, perang kemerdekaan Israel. Sebuah peluru itu menghantam situs Sion, situs Bukit Sion itu, dan ketika itu Israel yang masih baru berdiri itu mengirimkan seorang arkeolog namanya Yaakov Pinkerveld. Dalam proses perbaikan ia menggali lantai marmer dan menggali di bawah, menemukan 3 lapisan lantai itu. Di bawah lapisan lantai dari zamannya perang salib ditemukannya mosaik, dan 4 inci ke bawahnya itu sisa-sisa lantai dari abad pertama. Terdiri dari pecahan batu plester, terus kemudian trotoar yang di atasnya itu bekas sinagogi Kristen, gereja mula-mula. Lalu bukti-bukti adanya inskripsi yang tertulis di dalam bahasa Yunani, ingat tidak hanya Ibrani tetapi juga Yunani, itu menunjukkan bahwa mulai dari Yerusalem pun jemaat Kristen sudah meliputi bukan hanya orang yang berbahasa Ibrani tetapi juga berbahasa Yunani. Di dalam tulisan itu tertulis dalam aksara Yunani, Kristus pemenang, juru selamat yang pengasih. Lalu juga ada doa yang berbunyi, Yesus kiranya tetap hidup saya, wahai sang penguasa. Lalu ada ceruk sinagoge yang biasanya itu berkiblat ke Beit Hamikdas atau Bait Allah Yerusalem, itu menghadap ke sebelah timur, yang tidak lain adalah gereja Makam Kudus. Jadi waktu itu belum berbentuk gereja, karena gereja yang pertama justru gereja Bukit Sion. Makam Kudus hanya diziarahi oleh orang Kristen, dan catatan-catatan dari abad kedua itu sudah muncul, tetapi belum dibangun gereja. Pembangunan gereja ini baru dilakukan tahun 326 oleh Ratu Helena, ibundanya Kaisar Konstantin. Nah, inilah fakta-fakta sejarah yang luar biasa, bahwa tempat di mana Roh Kudus itu dicurahkan, ternyata juga Tuhan tidak tinggal diam. Nah, inilah saudara-saudara beberapa catatan dari saya. Kiranya apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini bisa melengkapi pemahaman iman kita bahwa sejarah yang penuh bukti adalah mitra bagi iman yang penuh bakti. Tuhan memberkati kita. Shalom Alaikum, Beshem Hamasia. Salam sejahtera di dalam Kristus.